Governor Jakarta yang nama Cinanya Ahok. Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Beliau dikendaki meninggalkan nama Tionghoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik saja. Semoga dipermudah, diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga dalam keadaan bahagia. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, dalam perjumpaan kali ini saya mau mengulas sebuah video, yaitu Profesor Malaysia menerangkan bagaimana negara Indonesia menerapkan bahasa persatuan, ya teman-teman. Profesor ini memberi contoh, yaitu Ahok Cina Indonesia dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia diterapkan sebagai bahasa persatuan yang ada di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, yuk teman-teman kita simak, kita dengarkan ulasannya, komentarnya Profesor di dalam podcast ini. Oke, yuk. Bicara tentang perkembangan bahasa Indonesia, tidak dipungkiri lagi bahwa saat ini sudah berkembang jauh dari bahasa induknya. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki multi etnis, multi golongan, multi ras, dan multi bahasa, namun dalam berkomunikasi antar sesama terhubung dalam suatu bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hampir semua warga negara Indonesia yang tersebar di belasan ribu pulau dalam berkomunikasi dengan warga negara yang berbeda suku ataupun etnis menuturkannya menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini yang membuat profesor-profesor negara tetangga selalu membuat perbandingan antara bahasa Indonesia dengan bahasa di negaranya. Dan kita akan mereaksi sebuah video yang sedang viral saat wawancara dengan seorang profesor bahasa yang memang sangat peduli dengan bahasa Melayu. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Yang apa, semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu, apabila kita merdeka, dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina tu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Betul. Sebab dasar negaranya begitu, asimilasi. Ya, di Indonesia selain tercatat dalam Sumpah Pemuda bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, kemudian juga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 yang juga menetapkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sehingga setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam berbahasa Indonesia. Yaitu dan mereka juga atas kehendak perundangan perlu menukar nama. Dan kita tahu ada seorang Governor Jakarta yang nama Cinanya Ahok, Acong Ahok kan. Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Walaupun itu bunyinya sastra, tapi Basuki itu nama Melayu kan? Nama Nusantara lah. Dalam kehidupan nasional, beliau dikendaki meninggalkan nama Tionghoa, dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia. Kalau mau tinggal di sini mesti berbahasa Indonesia. Jadi dasar itu. Ya, sedikit kita memberikan klarifikasi. Di Indonesia tidak membatasi seseorang menggunakan bahasa apapun selama ia menjadi warga negara Indonesia. Dia memang harus wajib berbahasa Indonesia, karena yang hidup dan menjadi warga negara Indonesia bukan hanya dari satu golongan atau satu etnis saja. Kita memilih integrasi, yaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal.
walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah. Kita beri nama sekolah vernacular, tetapi nama rasminya adalah sekolah kebangsaan. Sekolah negara tu. Jenis kebangsaan. Sama. Maknanya Merata semua. separuh kebangsaan lah, ala-ala kebangsaan. Tapi masih kebangsaan. Jadi selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia lah. Sebab dasar kita lain. Dasar kita integrasi. Sebenarnya integrasi dengan asimilasi ni dia berbeza jauh. Langit dengan bumi. Bagi saya lah, untuk hasilan ataupun dengan itu outcome penyatu paduan yang baik ialah asimilasi, bukan integrasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi lihat saja tahap perpaduan kita hari ini. Integrasi itu begitu ringan kalau dibandingkan dengan asimilasi. Tetapi dalam keadaan begitu ringan kita dapat lihat warga negara bukan Melayu, contohnya Cina, masih belum bersedia. Dah 67 tahun. Beberapa keturunan belum bersedia untuk menerima struktur sosial Melayu, itu bahasa Melayu. Kalau terima pun untuk lulus peperiksaan saja. Tidak lebih daripada itu. Jadi sebenarnya kita ada masalah di negara kita. Seperti yang saya katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Kita nak bentuk manusia Malaysia tu, gagal kita. Di Indonesia, tengok manusia Indonesia yang bukan asal itu Cina, pakai nama Indonesia, nama Jawa lagi kan, fasih berbahasa Indonesia, dah hilang bahasa Cinanya. Jadi dari segi pembentukan negara bangsa manusia Indonesia tu, mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Kita masih ada warga negara yang kalau bahasa kasarnya sepatah haram pun tak tahu tentang bahasa negara. Betul. Pergilah ke Jinjang, ke Kepoh dan sebagainya. Kalau dahulu orang Melayu sesat di Jinjang itu sampai malam, sesatlah di situ. Sebab berhenti tanya, tak akan dapat jawapan. Sebab mereka tak boleh berbahasa Melayu. Jadi sekarang nasib baik ada WIS dan dahulu tidurlah kat sana. Prof, sebenarnya macam apa yang Prof kata tadi mengingatkan saya macam di era zaman universiti lah. Sebab kalau kita lihat macam meskipun ada universiti yang ada menerima pelbagai bangsa dan juga kaum, tapi saya lihat macam kesan penggunaan bahasa ni dia memberi impak kepada perbuatan. Contohnya macam kalau pelajar-pelajar tu Melayu, kat situ Melayu. Kalau Cina, dia Cina je Prof. Dia bergaul. Dia macam tak bercampur dengan bangsa lain. Dia dengan bangsa-bangsa macam tu je. Mereka ni sebenarnya memang kesan juga Prof, penggunaan bahasa tu. Ya. Jadi Cina dengan Cina, Melayu dengan Melayu, India dengan India, dan India dengan Cina boleh bergaul lagi lah atas nama bukan Melayu. Jadi ini semua adalah kesan daripada sistem pendidikan dari kita. Pertama kalinya. Sistem pendidikan kita, khususnya di peringkat sekolah rendah, menggalakkan dan membenarkan pengasingan etnik berlaku pada usia yang cukup muda. Ya, disitulah bedanya Indonesia. Siapapun yang jadi warga negara Indonesia memang wajib bisa berbahasa Indonesia. Begitulah tadi cerita dan komentar Profesor Malaysia tentang bahasa Indonesia yang diterapkan sebagai bahasa persatuan yang ada di Indonesia ya teman-teman. Semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya minta pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.